Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama kembali dari rumah melalui tayangan channel YouTube di channel Timur Andi Channel. Mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah matematika dengan bahan pembahasan penyajian data dalam diagram garis. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Nah, sebelum belajar, Bapak akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Bagaimana cara menyajikan data dalam diagram garis? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di channel Timur Andi Channel. Pertanyaan tersebut dapat kalian jawab apabila kalian mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis dengan benar. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Mari kita ikuti pembelajaran pertama. Diagram garis. Bagaimana langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram garis? Yang pertama adalah menggambar sumbu mendatar dan sumbu tegak, kemudian menentukan skalanya. Yang kedua, menentukan titik, kemudian menggabungkan titik-titik secara beraturan. Ketiga, tandailah titik-titik dengan noktah, dan yang keempat, hubungkan noktah dengan garis. Lihat contoh soal berikut ini. Toko buah segar memiliki stok buah sebagai berikut. Apel sebanyak 20 buah, mangga sebanyak 35 buah, jambu biji sebanyak 25 buah, dan semangka sebanyak 10 buah. Nah, dapatkah kalian menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram garis? Nah, berikutlah diagram garis. Stok buah toko segar. Kita buat dulu sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya. Kemudian kita taruh 0 pada pertemuan garis sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kemudian kita beri skalanya, yaitu 1, 5 sampai 35. Kemudian kita tulis jenis buah-buahnya, apel, semangka, jambu biji, dan mangga. Nah, lalu kita lihat soalnya. Apel sebanyak 20 buah. Ya. Nah, kita tarik garis dari apel ke angka 20. Kemudian mangga sebanyak 35 buah. Kita tarik garis dari mangga hingga ke angka 35 buah. Jambu biji 25 buah. Selanjutnya adalah semangka sebanyak 10 buah. Kita tarik garis dari semangka hingga ke angka 10. Nah, setelah ketemu, beri noktah titik pada setiap pertemuan garis. Ya.
kita beri titik. Lalu titik atau noktah tersebut kita hubungkan dengan garis. Nah, sudah jadi diagram garis kita. Diagram stok buah toko segar. Gimana anak-anak? Sudah bisa memahami? Apabila sudah, mari kita lihat contoh soal yang kedua. Perhatikan diagram garis penjualan buku. Dimulai di bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan pada diagram garis tersebut. Berapa banyak buku yang terjual seluruhnya? Kita hitung dari Januari. Januari adalah 20 buku, Februari 15 buku, Maret 35, April 25, dan Mei 10 buku. Kita tambahkan semuanya dan menghasilkan 105 buku. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, bulan apakah yang memiliki penjualan terbanyak? Kita lihat angka yang paling tinggi adalah 35 di bulan Maret. Jadi bulan Maret lah yang memiliki penjualan terbanyak. Yang ketiga, bulan apakah yang memiliki penjualan paling sedikit? Kita lihat angka yang paling kecil adalah 10, yaitu pada bulan Mei. Ya, jadi Mei sebanyak 10 buah. Pertanyaan yang keempat, berapa selisih penjualan buku di bulan Maret dengan bulan Mei? Kita lihat tadi Maret adalah 35, Mei adalah 10. Jadi 35 selisih itu dikurang 35 dikurang 10 adalah 25 buku. Pertanyaan yang terakhir adalah, bulan apakah yang mengalami penurunan penjualan paling banyak? Penurunannya ada di Januari, Februari mengalami penurunan. Kemudian Februari, Maret mengalami kenaikan, berarti bukan termasuk. Maret ke April mengalami penurunan. April ke Mei mengalami penurunan. Mari kita telah satu-satu. Januari ke Februari turun 5 buku. Kemudian Maret ke April turun 5 buku. Kemudian April ke Mei turun 10 buku. Dari mana ketahuinya? Ya, Januari 20, Februari 15, maka 20 dikurang 15 adalah 5 buku. Maka mana yang paling banyak mengalami penurunan? Yaitu di bulan April dengan Mei, yaitu mengalami penurunan sebanyak 25 dikurang 10 adalah 15 buku. Ya. Oke, sudah mengerti cara menjawabnya? Mari ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat pertanyaan berupa tabel. Ya. Diketahui tabel nilai PPKN sebagai berikut. Nilai PKN 5 ada 3 siswa. Nilai PKN 6 ada 5 siswa. Nilai 7 ada 6 siswa. 8 ada 7 siswa. Nilai 9 ada 5 siswa. Dan nilai 10 ada 4 siswa. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka kita bisa buat diagram garisnya dengan judul diagram nilai PPKN. Kita tarik sumbu horizontal dan sumbu vertikal, kita beri titik 0, kemudian kita masukkan skalanya. Skalanya adalah tertinggi 7, terendah 3. Jadi skalanya adalah 1 hingga 7, kemudian nilainya 5 hingga 10. Nah, kita tulis di dalam garis horizontal nilai, kemudian garis vertikal adalah banyaknya siswa. Nah, kemudian kita tarik garis dari nilai PKN 5 ada banyak 3 siswa. Kemudian nilai 6 ada 5 siswa, kita tarik garis. Kemudian nilai 7 ada 6 siswa. Ya, nah nilai 8 ada 7 siswa. Kemudian nilai 9 ada 5 siswa. Dan nilai 10 ada 4 siswa. Nah, setelah ketemu garisnya, kita lihat pertemuan garisnya. Kita beri titik atau noktah.
Ya. Setelah ketemu, kita garis pertemuan, titik antar titik kita beri garis. Nah, terbentuklah diagram garisnya seperti demikian. Nah, anak-anak, setelah memahami semuanya, Bapak akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah data peserta ekstrakurikuler SD Pegasus sebagai berikut. Seni tari sebanyak 6 siswa, pantomim sebanyak 8 siswa, gambar cerita sebanyak 5 siswa, futsal sebanyak 10 siswa, menyanyi sebanyak 3 siswa, pencak silat sebanyak 9 siswa. Buatlah penyajian data dalam diagram garis. Nah, kalau kalian belum paham, kalian lihat kembali video dari awal, kemudian contoh video tersebut. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Timur Andi Channel. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.